supaya harus ditegakkan kebenaran janji Tuhan. Tanah ini untuk Israel gitu kan. Tanah ini untuk Israel tapi kok diambil Palestina. Jadi ini merupakan pengkhianatan tidak bila hari ini diberikan kepada Palestina atau Palestina mengakui itu negara. Apakah ini pengkhianatan? Kan milik Israel. Shalom. Berjumpa lagi dalam Dunia Firman atau Dufan bersama saya Pastor Kuku. Kali ini saya akan membahas tentang apa yang sedang terjadi hari-hari ini, di mana di Timur Tengah ada satu negara yang berdempetan dengan Israel yang sebetulnya akan diakui atau kan sedang diakui bahkan sedang berjalan, yaitu Palestina. Namun seringkali terjadi perdebatan atau terjadi gesekan karena tanah itu adalah tanah Israel. Nah, saya tidak membahas tentang masalah yang lain, tapi saya hanya membahas tentang apa yang dikatakan Alkitab, apa yang dikatakan Bible tentang tanah itu, di mana apakah pengakuan negara Palestina hari ini itu apakah itu sebuah pengkhianatan terhadap janji Tuhan, janji Yahweh kepada Israel, ataukah sebuah pengkhianatan terhadap Israel sendiri yang seharusnya memiliki tanah itu. Nah, apakah pengakuan negara Palestina merupakan pengkhianatan terhadap Yahweh Elohim? Nah, ada pandangan secara teologis tentang tanah perjanjian. Dalam Bible, tanah Kanaan yang termasuk wilayah modern Israel dan Palestina sekarang ini, itu dijanjikan oleh Elohim kepada keturunan Abraham, Ishak, Yakub, Israel. Kita lihat dalam Kejadian pasal 17 ayat yang ke-8 dikatakan, "Aku telah memberikan kepadamu dan kepada keturunanmu tanah tempat kediamanmu, yakni seluruh tanah Kanaan, sebagai milik yang kekal. Aku akan menjadi Elohim mereka." Jadi Tuhan sendiri yang memberikan tanah itu. Kalau sudah bertanya, loh itu milik negara siapa? Kok Tuhan memberi? Kan waktu itu belum ada teritori negara, belum ada politik negara. Lagi pula itu hanya sebuah wilayah dan kebanyakan orang itu fokusnya hanya kepada Tuhan, bukan pemerintah. Sehingga Tuhan berkata, "Aku akan memberikan tanah itu," karena mereka yakin bahwa langit dan bumi, surga dan bumi itu kepunyaan Tuhan. Tuhan juga janji kepada Abraham mengulangi janjinya di Kejadian pasal 15 ayat 18. Berkata sampai 21, "Pada hari itu Yahweh telah membuat perjanjian dengan Abraham dengan berfirman, Aku telah memberikan negeri ini kepada keturunanmu mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai besar, yaitu yakni sungai Efrat, tanah orang Keni, orang Kenis, orang Katnon, orang Het, orang Feris, dan orang Refaim, dan orang Amori, dan orang Kanaan, dan orang Girgasi, serta orang Yebus." Jadi ini merupakan pengkhianatan tidak bila hari ini diberikan kepada Palestina atau Palestina mengakui itu negara. Apakah ini pengkhianatan? Kan milik Israel. Dari sudut pandang iman, memegang tanah ini secara harafiah, pengakuan negara Palestina bisa dianggap kontroversial. Karena dianggap mengabaikan janji Tuhan kepada Israel. Ini secara pandangan iman ya, secara teologis ya. Karena Tuhan berjanji diberikan. Tapi kok diberikan kepada Israel, tapi kok dibiarkan diakui sebagai negara Palestina atau Filistin. Karena ini mengabaikan janji Tuhan terhadap Israel. Secara teologis itu. Sehingga banyak orang Kristen memandang pentingnya perdamaian dan keadilan bagi negara dari semua pihak, baik Palestina maupun Israel. Namun tidak, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan, itu sebaiknya kita tidak melihat hal itu sebagai pengkhianatan, tetapi sebagai bagian dari proses perdamaian dan rekonsiliasi. Coba kalau kita terlalu angkuh mementingkan diri, kita berkata sesuai Alkitab, kita anak-anak Tuhan harus seperti Alkitab. Ini kan
untuk melihat dan percaya harus ditegakkan kebenaran janji Tuhan. Tanah ini untuk Israel gitu kan. Tanah ini untuk Israel tapi kok diambil Palestina. Nah, orang-orang Kristen seringkali menjadi angkuh usir Palestina. Enggak begitu. Ingat, Tuhan memilih kita untuk hidup dalam kasih. Jangan mementingkan saudara ini tanah Israel. Enggak boleh Palestina begitu. Tapi kalau hari ini negara itu Palestina mengakui itu sebagai negara, sudahlah. Kenapa kita tidak memberi dengan kasih? Biarkan dengan kasih. Apa yang kita taburkan kita akan tuai. Hukum tabur tuai kan masih berlangsung. Tanah Kanaan itu memang sebagai warisan Israel. Firman Tuhan berkata bahwa ini diberikan kepada Israel. Tapi bukankah firman Tuhan juga berkata berilah tumpangan satu dengan yang lain? Kenapa kita tidak mengutamakan kasih? Harusnya mengutamakan kasih dan perdamaian. Kenapa kita tidak berdoa untuk Israel berdamai dengan Palestina, memberi tempat kepada para penduduknya? Bahkan ketika saya ada di sana, saya pernah beberapa kali berada di tanah Israel, beberapa kali juga Tuhan izinkan di Gaza, tanah Gaza, saudara. Ketika saya di sana itu juga saya melihat ada serombongan truk yang membawa makanan itu dari tentunya itu truknya daripada membawa makanan, saudara, itu dari Israel. Membawa makanan untuk siapa? Untuk orang-orang di Palestina. Orang-orang Palestina di dalam Yerusalem, di Israel pun juga nggak ada apa-apa, damai. Kita seharusnya tidak termakan dengan hoax-hoax yang berkata Israel membenci, membantai Palestina. Tidak begitu. Karena, saudara, Israel juga tidak semuanya percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka ada yang masih menanti Mesias. Mereka hanya taat kepada pemerintah. Tetapi paling tidak, negara ini diberkati untuk mengutamakan kasih dan perdamaian, saudara. Dan juga kita mesti, anak-anak Tuhan, sikap kita harusnya berdoa untuk perdamaian. Jangan melihat ini sebuah pengkhianatan, tetapi berbuat kasih. Misalnya saudara punya rumah, punya tanah, ada kamar, ada orang kekurangan, gak punya tempat. Apakah saudara tidak menyediakan rumah untuk orang itu? Atau kalau saudara berkelimpahan, banyak orang yang homeless atau gak punya rumah. Kenapa saudara tidak membangun? Kalau saudara berkelimpahan diberkati, kenapa tidak membangun di tanah saudara sebuah perumahan, rusunkah atau apa? Lalu tampunglah mereka. Beri mereka pekerjaan atau diajari bekerja sehingga dapat menghasilkan sendiri. Lalu sehingga kita menjadi berkat bagi mereka. Demikian pula kita anak-anak Tuhan dipanggil untuk menyatakan kasih Yesus dan berdamai. Jadi, janji Tuhan tentang tanah Kanaan itu memang dijanjikan kepada bangsa Israel. Tapi bila terjadi sebuah pengakuan negara Palestina dari perspektif tertentu, bisa saja dianggap sebagai pengkhianatan terhadap janji Tuhan, Alkitab. Tapi mari kita taruh pikiran itu, kita lihat damai. Mereka yang sudah di tanah sana, kenapa, saudara, tidak memberi tumpangan kepada mereka? Tapi kalau secara teritori kemudian diakui atau dibatasi sebagai satu negara, kenapa kita nggak punya hati yang memberi? Punya hati yang memberi, mendoakan. Toh pasti tidak akan kehilangan berkat kalau kita memberi. Karena firman Tuhan, Yesus juga berkata, berbahagialah orang yang memberi daripada menerima. Tidak ada orang yang suka memberi itu menjadi miskin atau kehilangan. Malah banyak keuntungan di dalam kehidupannya. Surat di dalam Al-Bible memang tidak otomatis berarti adalah sebuah pengkhianatan ketika itu diambil tanahnya atau itu diakui tanahnya. Tetapi paling tidak kita sudah mengutamakan kasih, mengutamakan perdamaian. Kita sudah berdoa, ciptakan rekonsiliasi dan suasana yang harmoni, pendamaian. Maka kita akan lebih menunjukkan kasih Tuhan.
Saya hari-hari ini lagi suka menyanyikan lagu judulnya Habaita. Habaita, Habaita, na 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 na. Lagu Habaita itu dinyanyikan dan dimainkan oleh 1.000 musisi, sekian puluh pemain drum, sekian puluh pemain gitar, pemain bass, piano, dan ratusan penyanyi nyanyi di Kolosium di tanah Kaisaria Filipi di Yudea, Yudea kalau tidak salah ya, itu di Israel di sana, bekas Kolosium gitu. Nah itu kemudian mereka 1.000 musisi itu nyanyi Habaita. Lagu ini artinya pulang atau mari pulang. Ini memberi semangat kepada mereka para pengungsi, terutama orang-orang Israel, agar pulang ke tanah Israel, karena Tuhan akan memberkati kamu rumah sendiri, tanah sendiri. Lagunya bagus sekali. Bukan saya promosi, memang lagu itu sebagai memberi semangat kepada orang-orang yang terbuang, disandra dan sebagainya. Yang dihubungkan dengan musiknya pun digarap dengan aransemen lagu Anthem of Israel, yaitu Hatikvah. Olot kaneva bevia, na 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 na. Lagu tentang pengharapan tanah Israel dipulihkan. Jadi saudara, bagaimana sikap kita? Bila sikap kita menjadi orang yang menunjukkan kasih, utamakan perdamaian. Biarlah kita punya hati memberi, tidak bersungut-sungut. Kalau itu diakui sebagai negara Palestina, biarlah hati kita menjadi terbuka dan lebar. Diberkatilah engkau Palestina, diberkatilah. Toh itu janji Tuhan. Tuhan bisa bekerja mengubah hati mereka. Itu toh akhirnya juga diberikan juga kok kepada orang Israel, yang karena itu janji Tuhan. Kan Tuhan janji tidak dusta dan dia pasti menepati janji. Dan dia tetap setia walaupun kita tidak setia. Jadi sebaiknya kita tidak bertengkar, kita saling menghargai hak kemanusiaan semua pihak. Kalau mereka tidak punya rumah, tidak punya tanah, kemudian harus diusir dari Palestina, menang sendiri, di mana kita bisa menunjukkan kasih Yesus? Simpulannya adalah, ya, janji Tuhan kepada Israel adalah tentang mereka akan diberi tanah sendiri dan tanah itu milik Tuhan. Yang kedua, bila itu harus diakui sebagai negara mereka, harusnya kita tetap tidak menciptakan perpecahan. Kita mendorong untuk perdamaian, memberi. Dan percayalah, tindakan kasih dan pendamaian kita itu tidak akan membuat anak-anak Tuhan, bahkan orang Israel, kekurangan keuntungan. Justru nama Tuhan dipermuliakan karena di balik itu ada tangan Tuhan yang bekerja, supaya bangsa-bangsa mengenal Dia, siapa Mesias Juru Selamat. Yesus Amasiah, bless you.